Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan Bible Everyday, puji Tuhan. Hari ini kita telah sampai dalam kitab Kejadian pasalnya ke-46. Nah, cerita tentang Yakub ya. Yakub yang berpikir dia kehilangan Yusuf karena diterkam binatang buas ya. Bertahun-tahun dia kehilangan Yusuf, dan dia bahkan sebelumnya Yakub telah mendengar cerita atau mimpi dari Yusuf kalau dia akan menjadi pemimpin, saudara-saudaranya, bahkan Yakub pun sebagai ayahnya akan menyembah Yusuf begitu. Tapi yang dia rasakan berbeda. Dia harus kehilangan Yusuf pada waktu itu, dan dia tidak tahu apa yang dia hadapi. Dia tidak tahu kenapa Yusuf hilang, dan dia nggak tahu kenapa dia harus ada di posisi seperti itu. Nah, di dalam posisi seperti itu ya, Yakub di dalam posisi yang kurang begitu baik, bahkan dia tidak ngerti apa rencana Allah pada dia waktu itu. Tetapi kalau kita baca dalam Kejadian 46 ayat yang pertama. Jadi berangkatlah Israel, yaitu Yakub ya, dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu ia mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Yakub walaupun dalam keadaan yang tidak begitu baik, dia tetap persembahkan korban. Dalam arti dia tetap percaya dengan imannya kalau dia punya Allah yang luar biasa, yang sanggup menolongnya. Begitu. Kita baca ayat yang kedua. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Ayat 3. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Nah, Yakub yang tidak ngerti apa maunya Tuhan ya. Kenapa dia harus di posisi seperti ini? Bencana kelaparan pun datang dengan begitu luar biasa, begitu panjang, tidak selesai-selesai bencana kelaparan. Dia nggak ngerti apa maksud Tuhan. Tapi memang harus seperti itu ya. Tuhan nggak memberitahukan secara jelas apa mau Tuhan kepada Yakub, apa yang Tuhan kerjakan kepada Yakub. Karena kalau Yakub tahu apa yang dia harus dapat nantinya, apa yang akan terjadi ke dalam hidupnya ke depannya, mungkin Yakub akan merusak rencana Tuhan begitu. Dia tidak akan bisa berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Makanya Tuhan merahasiakan semuanya. Ini menjadi pelajaran juga bagi kita orang-orang percaya. Mungkin kita ada di posisi yang kurang begitu baik, dalam posisi bingung, mau kemana Tuhan, mau buat apa, gimana, mau melangkah, mau keluar kota, mau sekolah di sini, mau kuliah di sini, mau kerja di perusahaan A, perusahaan B. Ya, kita nggak tahu ya harus seperti apa kita nanti ke depannya di sana. Tapi harus seperti itu, biar nanti suatu saat nanti kalau sudah tiba waktunya, ya Tuhan harus memberitahukan, wah kita harus tahu apa rencana Tuhan, kenapa kita harus kuliah di luar kota, kerja di perusahaan ini, kenapa saya harus ada di posisi seperti ini. Suatu saat Tuhan akan bukakan, dan kita akan bilang, wah luar biasa ya Tuhan, luar biasa Tuhan ya, kenapa saya baru sadar ternyata maksud Tuhan saya ada di tempat ini karena ini. Kita akan ngerti, suatu saat kita akan ngerti. Seperti Yakub ya, dia nggak ngerti kenapa dia harus kehilangan anaknya. Dia berpikir Yusuf itu sudah hilang, dimakan binatang buas. Ternyata Yusuf jadi perdana menteri, jadi orang yang terhebat di Mesir, yang akan menjaga dia, yang akan memberi makan Yakub, yang akan memelihara Yakub di Mesir sana, yaitu anaknya sendiri. Dia nggak ngerti dia harus kehilangan. Akhirnya pada ujung-ujungnya Yakub mengerti, wah kenapa dia harus kehilangan anaknya, karena anaknya akan menjadi penguasa yang akan merawat dia nanti. Luar biasa Tuhan. Dalam kehidupan kita juga sama ya. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti menyembah. Yakub tetap dia mengorbankan binatang sembelihan, tetap membangun mezbah di sana. Kita pun harus seperti itu. Jangan pernah sekali-kali kita beranjak dari kepercayaan kita. Tetap percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Indah pada waktunya. Haleluya.